Polri masih memburu dalang atau biang keladi yang memprovokasi aksi massa yang berujung anarkistis di Papua. Bagaimana upaya memburu provokator ini telah bergabung dari luar studio Karopenmas di Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak Dedi, ini polisi bekerja sama dengan Interpol untuk menelusuri keberadaan VK. Bagaimana hasilnya? Betulkah VK ada di Australia? Ya, saya perlu sampaikan bahwa untuk VK ini hanya sebagai buzzer. Tapi di balik VK itu ada mastermind yang justru yang cukup penting untuk mengungkap kasus kerusuhan yang ada di Papua. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Kapolri, kita fokus sedang mendalami jejaring komunikasi yang dilakukan oleh Saudara BW. Karena Saudara BW ini sebagai salah satu mastermind di balik kerusuhan yang ada di Papua. Ya, kemudian dari Saudara BW ini juga menggerakkan juga KNPB. KNPB ini ada beberapa tokoh yang sedang didalami dan dilakukan investigasi oleh aparat Polda Papua maupun nanti di backup oleh jajaran Bareskrim. Ya, dari tokoh KNPB ini di bawahnya ada beberapa yang digerakkan di Jawa itu adalah AMP. AMP itu ada yang di Jakarta, kemudian di Surabaya, Malang, Jogja, dan beberapa daerah. Itu yang memprovokasi kegiatan yang ada di sini, kemudian didesain untuk membuat pemicu sehingga terjadi kerusuhan di Papua maupun Papua Barat. Gitu. Tapi kemudian Benny Wenda ini dikatakan bukan lagi warga negara Indonesia. Bagaimana proses hukum ini akan ditegakkan terhadap BW atau Benny Wenda ini? Ya, kalau untuk BW tentunya itu langkah-langkah diplomatik dari Ibu Kemenlu sudah melakukan langkah-langkah secara progresif untuk ke arah sana. Tapi mastermind yang menjadi warga negara Indonesia itulah yang nanti dikejar untuk dilakukan penegakan hukum, baik yang berada di luar negeri maupun yang berada di dalam negeri. Saat ini kita masih fokus untuk melakukan pemeriksaan ya terhadap, kalau di Papua itu 57 tersangka dan di Papua Barat 21 tersangka. Itu yang kita dalami dulu. Di situ kan nanti akan kelihatan siapa aktor intelektual yang ada di sana. Ya, kemudian siapa yang pemain-pemain di lapangan. Itu semuanya sudah didalami oleh penyidik begitu. Dari tersangka ataupun dari pemeriksaan dari berbagai macam orang ini yang kemudian dilakukan oleh polisi, apakah mereka merupakan bagian dari KNPB dan juga UMLWP itu, Pak? Ya, ada ya, sebagian adalah bagian dari KNPB ya. Itu yang terprovokasi oleh berbagai macam isu, kemudian narasi-narasi yang dibangun yang sifatnya agitatif untuk mereka bergerak. Memprovokasi massa, kemudian massa melakukan tindakan-tindakan anarkis, baik yang ada di Jayapura, kemudian di Kabupaten Delie, kemudian juga di Mimika, termasuk di Papua Barat, baik di Fakfak, kemudian di Sorong maupun di Manokwari sendiri, begitu. Baik, pemetaannya seperti apa spesifiknya Pak Dedi? Kita akan lanjutkan kembali perbincangan setelah usai jeda berikut. Kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Dedi mengenai tokoh-tokoh KNPB yang disebut kelompok yang berada di balik aksi massa di Papua dan Papua Barat oleh Kapolri yang dikatakan. Siapa saja tokoh yang saat ini sedang dikejar oleh polisi dan bagaimana perkembangannya? Ya, baik Mbak. Jadi setidaknya ada 2 tokoh mastermind yang ada di Indonesia yang betul-betul mendesain kerusuhan tersebut. Seperti contoh ya, kejadian di Papua itu, khususnya di Jayapura itu awalnya unjuk rasa damai, diikuti oleh sekitar 1.000 orang. Tapi begitu 1 jam setelah unjuk rasa damai, muncul ya perusuh, memprovokasi massa untuk melakukan tindakan anarkis. Sama juga di Kabupaten Delie. 100 orang unjuk rasa di depan kantor Bupati Delie dalam kondisi yang damai. Kemudian muncul ribuan orang ya yang bersenjatakan panah dan parang langsung melakukan serangan secara spontan kepada massa maupun kepada aparat. Nah, ini sedang kita dalami semuanya, Mbak, 2 tokoh ini. Tentunya 2 tokoh keberadaan kedua tokoh ini di mana Pak Dedi? Apakah polisi sudah mengetahui?
Sudah, ya tentunya sudah. Yang jelas kedua tokoh ini ada di Indonesia. Ya, langkah-langkah teknis dari Bareskrim maupun dari Polda Papua tentunya akan segera dilakukan dalam rangka untuk melakukan penegakan hukum terhadap mastermind ini. Awal kejadian di Papua ini harus segera dituntaskan, Mbak. Apabila tidak dituntaskan, agenda settingnya seperti yang Bapak Kapolri sebutkan tadi, nanti akan menjadi panjang. Mereka punya sasaran, yaitu tanggal 9 September akan dimunculkan isu tentang HAM di sidang HAM di Jenewa. Kemudian tanggal 23, tanggal 24, sidang umum PBB di New York, mereka akan munculkan juga isu-isu Papua. Meskipun tidak masuk ke dalam agenda sidang umum di sana. Ini akan dikelola sama mereka. Oleh karena aparat keamanan TNI Polri tetap ya berada di Papua dalam rangka untuk memastikan dan menjamin keamanan yang ada di sana. Alhamdulillah ya saat ini dengan kehadiran TNI Polri yang di sana dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pemerintah daerah sudah sangat kondusif gitu. Oke, mengenai dugaan keterkaitan adanya kelompok ISIS di Papua yang juga berada di balik aksi massa, bagaimana penelusuran ataupun penyelidikan dari polisi? Ya baik, Mbak. Jadi kelompok ISIS itu sudah dideteksi 2 tahun yang lalu. Cuman sel-selnya itu aktif itu dalam 1 tahun belakangan ini. Dia ada berada di Jayapura, kemudian di Manokwari, Merauke, Fak-Fak, dan Wamena. Kemarin di Densus 88 tahun kemarin sudah melakukan penangkapan terhadap salah satu jejaring ISIS atau kelompok jihad yang ada di sana. Ya. Yang akan sudah merencanakan melakukan serangan aksi terorisme di Polres Fak-Fak, ditangkap. Dan satu pelarian yang jihad yang dari Papua itu kan sudah kita tangkap juga di wilayah Sulawesi Selatan ketika dia mau masuk gabung ke kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Dan satu lagi sudah kita tangkap juga di Bekasi, ya gabung dia ke kelompok jihad di Bekasi, begitu, Mbak. Oke, artinya nanti fokus dari polisi untuk menelusuri siapa saja aktor intelektual ataupun dalang di balik aksi massa ini, apakah akan kepada kedua tokoh KNPB tadi atau seperti apa, Pak Dedi? Ya tentunya sangat tergantung dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa tersangka yang sudah ditetapkan. Baik tersangka yang sudah ditetapkan di Jakarta juga akan terus didalami, dimintain keterangan. Nanti akan dilihat dari fakta-fakta hukum keterkaitan terhadap beberapa tokoh tersebut, Mbak. Ya nanti apabila sudah ada sudah cukup pemeriksaan, tentunya nanti akan kita sampaikan ke publik juga siapa tokoh-tokoh atau mastermind yang seperti apa, Pak Dedi? Apakah berdasarkan di Papua itu? Apakah hanya berdasarkan pada konten media sosial atau seperti apa? Dari hasil pemeriksaan tersangka, ya selain dari hasil pembicaraan di jaring media sosial, kita sudah memeriksa beberapa tersangka, baik yang ada di Papua, Papua Barat, termasuk yang ada di Jakarta. Di Jakarta kan ada AMP, ada 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kemudian pemeriksaan tersangka dari kelompok AMP ini kemudian sudah bisa membuka bagaimana benang merah yang terjadi ataupun bagaimana setting skenario yang dilaksanakan oleh kelompok KNPB, ULMWP, dan juga AMP itu? Ya betul sekali, seperti itu, Mbak. Jadi dari hasil keterangan itu penyidik sudah mendapat informasi. Ya mereka digerakkan oleh siapa? Ya di layer Jawa. Kemudian mereka digerakkan juga menggerakkan siapa di layer yang ada di Papua dan di Papua Barat. Dan di tingkat internasional siapa yang mendesain secara garis besar terkait menyangkut masalah pembuatan kerusuhan tersebut, gitu. Artinya dari hasil pemeriksaan polisi, skenario ini sudah terencana mulai dari tanggal berapa, Pak Dedi? Ya, jadi terlihat bahwa kegiatan tersebut mulai tanggal 14. Yang 14 Agustus ada kejadian, kemudian dia sengaja tidak memunculkan. Ya, dia menunggu setelah momentum 17 Agustus. Ya, setelah 17 Agustus baru mereka munculkan. Ya, langsung memviralkan. Dan disitulah terlihat dari mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 27, ya 32.000 konten-konten hoax itu langsung memviral di media sosial. Itu yang membakar ya kejadian yang ada di Papua maupun di Papua Barat. Begitu.
Oke, dari pantauan saat ini bagaimana kemudian aktivitas dari ketiga ataupun kedua kelompok yang saat ini sudah dinyatakan sebagai dalang di balik aksi Papua? Apakah kemudian masih ada konten-konten yang mereka sebarkan di media sosial berupa berita bohong seperti itu? Ya, untuk konten-konten dari mulai hasil pemantauan dari tanggal 2 September kemarin memang sudah mulai agak menurun, Mbak, dibandingkan sebelum tanggal 2 September kemarin ya. Nah, namun demikian untuk jajaran cyber bekerjasama dengan Kemeninfo dan Badan Cyber Nasional terus melakukan kegiatan patroli cyber. Ya, baik kita men-take down maupun memblokir akun-akun yang menyebarkan konten-konten hoax, provokatif. Kemudian juga kita memberikan literasi digital kepada masyarakat. Gitu. Oke, untuk pemetaan tokoh-tokoh yang tadi Anda sebutkan dari kelompok KNPB yang kemudian sudah ada hubungannya sebagai mastermind, ini kira-kira penyisiran ataupun pengejarannya akan ada di daerah mana fokusnya, Pak? Ya, nanti akan kita sampaikan, Mbak. Jadi biar rekan-rekan penyidik fokus dulu, melakukan pemeriksaan dulu secara tuntas, kemudian mengumpulkan berbagai alat bukti agar cukup kuat. Setelah itu baru nanti kita melakukan penegakan hukum. Khususnya yang ada di Indonesia dulu, Mbak. Kalau yang ada di luar negeri tentunya harus ada kerjasama dengan Interpol, kemudian police to police dengan negara di mana yang kita duga pelakunya ada di luar negeri begitu. Oke, baik, terima kasih Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.